Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi dengan saya Ricky dari Lasal Airsoft Community Manado, Indonesia. Saya harap kalian dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Kita tetap menjaga kesehatan dan menuruti protokol kesehatannya. Dan di video kita pada siang hari ini, seperti yang sudah kalian baca di judul dari video ini, kita akan membahas sesuatu yang agak berbeda, yang biasanya kalian temukan di channel ini. Kalau kalian sudah mengikuti channel ini, adalah konversi dari gel blaster ke airsoft. Tetapi kali ini kita mengkonversi unit spring airsoft digabungkan dengan gearbox gel blaster untuk melahirkan unit AEG atau AEG atau Automatic Electric Gun. Nah, unit yang saya maksud adalah ini dia, The Cobra AR-15. Nah, ini adalah unit yang jika kalian springer pasti kalian sudah tahu, dan juga kemungkinan sebagian besar airsofter di Indonesia sudah mengetahui tentang AR-15 atau AR-15 atau M416, ada juga yang menyebutnya demikian. Keluaran The Cobra, dan merek The Cobra ini adalah merek Indonesia atau karya anak bangsa. Nah, ini luar biasa karena merek The Cobra atau perusahaan The Cobra ini menyelamatkan Springer Indonesia dari kepunahan. Karena beberapa tahun lalu kita pernah mengalami bahwa PDW Bison yang adalah legenda pada saat itu sudah punah, kemudian juga M47 punah, dan kita kehilangan unit-unit yang spring yang cukup bagus dengan harga yang murah, yang mudah di-upgrade. Nah, ini lahir kembali untuk menciptakan unit-unit yang real scale, mudah di-upgrade, dan bahannya sebenarnya tidak jelek ya. Cukup bagus jika dibandingkan dengan unit-unit ACM. Tapi kalau dibandingkan dengan AEG atau Tokyo Marui atau spring yang harganya mahal, tentunya berbeda ya. Itu dia tentang AR-15 atau AR-15 The Cobra dan The Cobra-nya. Dan selanjutnya juga saya membuat video ini karena terinspirasi dari seorang YouTuber atau channel YouTube yang channelnya adalah MSR Gearbox. Nah, di dalam video ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada channel MSR Gearbox untuk inspirasi yang sudah diberikan, dan tips-tips, trik-trik, video-video yang diberikan memberikan kita semua itu ide, hal-hal baru, hal-hal yang aneh, hal-hal yang gila, tetapi semuanya itu untuk menciptakan unit yang performanya tinggi dengan harga yang murah. Seperti slogan dari kami, yaitu low cost high performance tech. Tetapi teman-teman, kalian bisa cek di link di deskripsi channel dari MSR. Di channel itu kalian akan mendapatkan banyak hal, bahkan hal-hal yang sangat-sangat kreatif dan bahkan lebih vulgar daripada yang ada di channel ini gitu. Untuk yang penasaran, silahkan buka deskripsi dari video ini, kemudian kliknya linknya, dan juga jangan lupa teman-teman dukung channel dari MSR Gearbox agar channelnya bisa semakin berkembang. Subscribe lah, like lah video-videonya, tonton video-videonya, bagikan juga kepada yang lain agar channelnya bisa semakin berkembang, dan juga kemudian tentunya akan memberikan beliau semangat untuk berbagi. Kita kembali ke unit ini. Ini AR-15 The Cobra yang pasarannya di Indonesia itu sekitar 80-an ribu sampai 100-an ribu. Ada yang sudah upgrade dengan harga tentunya yang lebih tinggi lagi daripada itu. Ya, cut. Maaf ya teman-teman, barusan udah hujan deras. Begitulah Manado di awal-awal tahun, dan saya teringat di awal tahun 2021 ini terjadi bencana alam di kota Manado, yaitu banjir dan tanah longsor. Lewat video ini saya teringat untuk mengucapkan belasungkawa saya yang sedalam-dalamnya untuk para korban, dan untuk teman-teman di wilayah Manado jangan lupa stay safe dan jaga kesehatan selalu. Oke, kita kembali ke unitnya. Nah, pada dasarnya ini adalah unit yang murah begitu. Yang saya gunakan juga ini standar, tidak ada upgrade-nya karena internalnya kita akan rubah secara keseluruhan untuk dipasangkan gearbox Gen 8 atau generasi ke-8 dari Jinming,
dan kemudian dikonversi ke airsoft. Jadi unit ini merupakan gabungan dari dua unit basis yang merupakan airsoft spring dan gearbox gel blaster Gen 8 yang hasilnya hasilnya adalah AEK gitu, sehingga bisa menembak secara otomatis seperti ini. Nah, gitu. Oke, teman-teman, kita lihat lebih detail lagi. Oke, ini dia unitnya dari tampilan dekatnya, teman-teman. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok antara unit aslinya atau bawaan pabriknya dengan yang sudah dikonversi. Bahkan ini sengaja saya pakaikan tadi supaya bisa terlihat sangat familiar di teman-teman airsoft spring. Oke, teman-teman, kita mulai dari popor dulu. Nah, fungsi popor lipatnya ini masih sama, tetapi kita bisa melihat ada kabel di sini. Untuk blasterian pasti tahu tentang Jinming Scar, kira-kira begitulah fungsi-fungsinya. Nah, kemudian ini dia di sini konektornya kita taruh di dia bersembunyi ya, kita taruh di belakang seperti AEK pada umumnya yang M4 menggunakan tabung popor, tetapi ini tidak ada tabung popornya ya teman-teman yang bawaan pabrik. Tetapi di sisi lain ini bukan juga popor Viper City, Viper yang dipakai di AEK. Ini memang The Cobra desainnya seperti ini, tapi tidak bisa ditarik, dia cuma bisa dilipat. Dan pada dasarnya di dalam sini kalau kita kosongkan itu akan memberikan kita ruang yang sangat besar. Bayangkan ini baterai yang 120 mAh, ini masih ada space yang sangat besar ya. Kalau kita isi atau masukkan di sini ya, ke dalam itu masih besar. Bahkan ini lebih kecil lagi tentunya masuk untuk jadi untuk subus, untuk tabung masuklah dia. Dan kalau juga masih butuh space yang lebih, kita tidak usah masukin dia dari lubang yang ini, tetapi buka saja ini baut-bautnya. Kemudian di dalam sini kita bisa melihat bahwa di dalam sini itu cukup untuk menampung bahkan mungkin baterai dengan kapasitas 2000 mAh. Nah, itulah keuntungan dari unit spring. Di dalamnya kosong, tinggal dimodifikasi untuk bisa muat macam-macam. Toh, biasa untuk springer kita taruh lilin malam atau plastisin lah, taruh pemberat dan lain-lain. Itu kebiasaan kita di Springer. Oke. Nah, ini receivernya. Jika diperhatikan ini tempat baut, tetapi di dalam ada kabel merah, itu sudah kelihatan karena tempat bautnya kita tiadakan gitu, beberapa bagian gitu. Bahkan di sini karena ini nyangkut di motor, jadi gantinya dengan baut yang kita taruh di sini. Oke. Ini untuk posisi sekarang ini masih ada gap sedikit di sini. Oke, di dalamnya ini adalah gearbox Jinming Gen 8 atau generasi ke-8 ya teman-teman, dan tentunya sudah dikonversi ke AEG. Bagian depannya kita bisa lihat di sini inner barrel sudah diganti ke inner barrel inner barrel brass Cooper atau apalah, tembaga begitu. Nanti mungkin di video yang lain saya ingin bagikan caranya untuk membuat inner barrel murah itu untuk performanya bisa seperti inner barrel standar AEG lah. Oke, nah bagian depannya seperti kita tahu ini bisa dilepas, dia dapat silencernya juga bisa lepas, ada muzzle-nya juga bisa dilepas. Oke. Apalagi, nah bagian atas ini ada lubang teman-teman. Nanti ada kemungkinan saya bikinkan tutorialnya kalau teman-teman antusias. Ini adalah lubang tempat kita ngatur hop up menggunakan obeng kecil. Iya, seperti itulah teman-teman eksternalnya unit ini. Dan setelah ini kita akan shooting test. Tetapi sebelum itu teman-teman, penting juga saya mengingatkan bahwa video-video yang saya buat tidak ada maksud yang kurang ajar ya teman-teman. Intinya untuk membuat satu pilihan bagi teman-teman atau inspirasi bagi teman-teman untuk mendapatkan atau membuat unit
yang memiliki performa yang tinggi dengan harga yang sangat murah. Nanti kita lihat performanya sebentar kayak apa teman-teman. Nah, seperti yang kita bisa lihat, mungkin ini modalnya sekitar 150.000 udah sama ongkirnya. Gearbox Gen 8 itu dijual seharga sekitar 480 sampai 500-an ribu begitu ya, belum dengan ongkirnya tentunya. Dan juga inner barrel ini murah, ini bisa ditemukan di Tokopedia dan lain-lain. Itu bisa dimodifikasi sendiri. Jadi keseluruhannya pada dasarnya teman-teman. Oh ya, satu lagi, magazine AEK ini diperlukan untuk konversi saya. Saya tidak mengkonversi magazine gel blaster, itu memusingkan. Jadi kita buka saja koneksi dengan inner barrel dengan magazine dari AEK secara langsung supaya feedingnya bisa lebih bagus. Tuh. Oke. Nah, jadi totalnya teman-teman paling mahal dia 1 juta atau 1 juta lebih dikit lah, tidak sampai lah, seperti itu ya. Kalian bisa mendapatkan AEK dengan harga 1 juta, itu luar biasa hemat kalau menurut saya. Jadi kami membuat video-video seperti ini untuk memberikan pilihan bagi teman-teman yang merupakan airsofter yang sama seperti saya, low budget begitu, untuk bisa bersaing dengan teman-teman operator unit-unit yang lebih mahal gitu. Oke. Nah, setelah ini kita akan shooting test. Oke, teman-teman, segera kita krono. Sudah tidak saya pakaikan extendernya ya, karena memang inner barrelnya sampai di ujung situ saja. Jadi muzzle velocity. Oke. Krono. Oh ya, teman-teman, masalahnya juga unit ini sudah tidak ada fungsinya ini. Ya, jadi dia memang full auto saja seperti biasanya. Gearbox Gen 8 memang seperti itu, tidak ada seminya. Dan kemudian untuk safety-nya berarti lepas baterai. Oke, krono guys. Oke, seperti itulah dia. Nah, jadi reading atau pembacaan terakhirnya itu 301,4 fps, RPM rate of fire-nya, round per minute-nya itu 961 round BB per menit. Dan ini menggunakan baterai yang kecil ya, baterai 3S, tetapi ukurannya kecil sekali, cuma 300 mAh gitu, karena internalnya masih menggunakan internal standar dari Gen 8, yaitu semuanya masih nilon. Oke, recapnya teman-teman. Ya, ini dia, cukup konsisten. Wah, tidak juga, ada 334, kayaknya itu wrong reading ya. Nah, ini dia. Oke. Dan yang paling rendah itu adalah 284. Ya, tembakan pertama 284. Dan average-nya adalah 303 fps. Taruhlah dia 300 fps. Ya, untuk unit 1 juta. 900 rpm, 300 fps. Oke, kita akan tembak kaleng. Oke. Nah, ini target kita, jaraknya cuma sekitar 5 meter gitu, 6 meter. Dan target kita adalah kaleng soft drink yang Coca-Cola yang merah diisi air, sedangkan yang putih itu adalah bir yang lupa diminum sejak beberapa tahun lalu. Ditemukan di gudang. Jadi kita akan lihat sedikit ledakan ya teman-teman. Untuk penggunaan mag AEK itu habis nembak biasanya kita kerek lagi kan, jangan terlalu banyak juga biar tidak kencang-kencang amat kerekannya. Oke ya, kita mulai dari yang paling kanan. Oke, siap-siap. Asik. Serunya. Alright. Oke,
Oke teman-teman, inilah demikian videonya. Saya rasa sudah cukup detail ya, review dan shooting testnya. Untuk tutorial nanti kita lihat nanti kalau teman-teman antusias akan saya buat. Jadi jangan lupa dukung terus channel ini, like, share, dan juga untuk yang belum subscribe, untuk subscribe lah, dukunglah channel ini. Oke, sampai jumpa.